alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita kembali mempelajari pesan-pesan Allah agar kita bisa berperilaku sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman yang benar, dan setelah kita memahami pesan-pesan Allah dengan benar, mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berpegang teguh dan menerapkan ajaran Allah, baik pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan, memantapkan dan meneguhkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mohon izin saya pagi ini membahas bagaimana cara kita memanfaatkan umur kita yang pendek ini, dan hanya sekali. Tidak hanya sekali karena tidak ada reinkarnasi. Oleh karena itu, hidup yang hanya sekali dan pendek ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Saya akan menunjukkan betapa Allah sangat-sangat pandai dalam menyusun kalimat, sehingga untuk mempelajari bagaimana cara kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, itu cukup dengan satu kata, dan bahagia dunia dan bahagia di akhirat pun dicantumkan di situ. Ada 4 ayat pendek di Al-Quran. Begitu pendek, meskipun 4 ayat, di dalam tulisannya itu kurang dari 2 baris. Setiap ayat itu kan ada bunderan-bunderan sebagai tanda akhir ayat. Itu kalau bunderan-bunderannya kita hilangkan, hanya tulisan saja, maka 4 ayat itu hanya 1,5 baris. 4 ayat pendek, hanya 1,5 baris. Tetapi di situ digambarkan bagaimana kehidupan bahagia di dunia dan bagaimana kehidupan bahagia di akhirat. Hidup di dunia cukup digambarkan dengan 1 kata. Hidup bahagia di akhirat cukup digambarkan dengan 1 kata. Caranya memperoleh itu juga digambarkan dengan 1 kata. Saya sangat mengagumi karena saya lama bekerja sebagai penulis. Menulis satu artikel yang pendek tapi padat itu jauh lebih sulit daripada panjang dengan isi yang sama. Nah, kalau diumpamakan kalau kita menulis tesis atau skripsi, itu bisa kita ringkas di dalam kesimpulan. Tapi kesimpulan itu masih agak panjang. Tapi Allah bisa meringkas hanya dengan 4 ayat yang ditulisnya hanya 1,5 baris, bisa memberikan gambaran kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan caranya. Kira-kira ayat yang mana itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Apa? Wal asri. Berapa baris itu? 2 baris, Pak. Dan ayatnya berapa itu? Wal asri dan nisa dan khus. Illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Apa itu? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 baris. 1 baris.
Al-Kautsar, satu baris juga. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika inna syani'aka huwal abtar. Dan itu ada gambaran bahagia dunia itu apa, bahagia akhirat itu apa. Coba kalau saya tanya bapak-bapak, kita bahagia di akhirat kalau apa pak? Apa pak? Bukan gambaran. Pokoknya kalau kita begini pasti bahagia. Di akhirat kita bahagia kalau apa? Masuk surga. Ya, oke. Jadi bahagia di akhirat itu adalah surga. Di Qul huwallahu ahad tidak ada surga. Di Wal Asri tidak ada surga. Kebahagiaan di dunia apa? Duit. Aduh, di Quran nggak ada kata duit pak. Coba kalau duit, kita punya duit banyak, tapi dikejar-kejar dan kolektor, atau dikejar-kejar KPK, bahagia apa? Tidak. Allah memberikan gambaran hanya cukup satu kata. Itu memberikan gambaran kebahagiaan di dunia. Apa itu? Tenang. Apa? Tenang. Aman. Tenang. Oh tenang, bagus. Apa ada kebahagiaan yang melebihi ketenangan? Kita punya duit banyak, punya pangkat tinggi. Kalau dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar auditor, kita nggak bahagia. Kita punya harta banyak, kemudian kalau kita saking senangnya dengan harta, kalau hilang gimana? Sedih. Hidup sedih itu bahagia? Tidak. Yang lebih bahagia adalah kalau kita hidup tenang. Nah, kalau dibilang tenang, orang kaya bisa nggak tenang? Bisa. Orang miskin tenang bisa? Orang sehat tenang bisa? Orang sakit tenang bisa? Nah, jadi fair, adil. Ketenangan itu bisa dirasakan oleh siapa saja. Kaya, miskin, pangkat tinggi, pangkat rendah, orang sehat, orang sakit, semua bisa tenang. Ya. Nah, sudah ketemu. Jadi bahagia dunia adalah ketenangan, bahagia akhirat adalah surga. Ayatnya yang mana kira-kira? Itu dengan saya kasih gambaran kira-kira bahagia dunia akhirat apa? Surga, dunia tenang. Saya kasih indikasi-indikasi lagi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa tenang hidup kita dan bisa masuk surga? Cukup satu kata. Syukur. Cukup satu kata pak. Mohon maaf saya bertanya begini supaya menarik perhatian dulu. Saya mengajak mengagumi Allah. Ya, mengagumi Allah itu penting kan? Allah itu berfirman di misalnya surat Al-Baqarah ayat 23. Surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu-ragu tentang apa yang atau wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkan atau bikinlah satu surat yang serupa. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah saksi-saksimu atau orang-orang yang kamu kenal min dunillah selain Allah in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Bisa nggak kita memproduksi kalimat yang padat, komprehensif seperti Allah membuat statement? Ditantang begini berkali-kali. Allah di dalam Al-Quran menantang semacam itu. Nah, karena itu saya kalau nulis, bagaimana cara menulis kalimatnya pendek, tetapi atau paragrafnya pendek, tetapi kontennya padat. Statement atau kalimat yang pendek
tapi padat, itu namanya concise. Ya, concise, pendek tapi komprehensif. Nah ini saya kagum karena 4 ayat itu pendek tapi komprehensif. Kira-kira mana ayatnya? Saya sambil ngobrol begini sambil memberi kesempatan berpikir. Apa Pak, Ibu? Ini kalau saya punya hadiah, saya tawarkan hadiah Pak. Saya bertanya begini karena saya yakin insya Allah semua yang hadir di sini hafal. Ada berapa baris Pak? 7 ayat tadi. 1 baris. 1,5 baris. 1,5 baris. Alhamdulillah. Tidak ada? Tidak ada? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di surat Al-Fajr ya. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Surat 89. Hafal semua kan Pak? Hafal. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dalam hidup ini tenang. Orang tenang itu tidak, gambarannya tenang itu emosinya tidak bergejolak. Umumnya orang kalau misalnya tiba-tiba dapat bonusnya besar 300 juta, kira-kira senang nggak Pak? Nah kalau orang senang itu kecenderungannya diam atau banyak gerak. Orang yang senang sekali kecenderungannya diam atau banyak gerak? Banyak gerak, lompat-lompat, nari-nari, dan itu suaranya juga tinggi. Dulu pernah ada iklan itu, iklannya jelek sih, dapat 1 miliar, terus dia jingga-jingga jumpa kita seperti orang gila. Apa artinya 1 miliar kalau orangnya gila? Ini orang yang tenang itu ketika sukses, jiwanya tidak lalu terus naik tinggi. Orang yang banyak sukses kecenderungannya jiwanya naik tinggi jadi sombong. Terus kesenangan itu juga membuat dia jingkrak-jingkrak. Jadi kalau emosi itu misalnya emosi digambarkan itu netralnya itu begini, netral. Orang yang tidak tenang itu ketika yang tidak tentram ya, ketika sukses naik tinggi emosinya, tapi ketika dia sedih turun jauh, sangat dalam. Seberapa dalam? Tergantung. Orang yang sangat mencintai harta, kalau hartanya hilang sedih nggak? Sedih. Seberapa sedih? Tergantung seberapa cinta dia kepada harta itu. Orang yang mencintai istri, ketika istri wafat, dia akan sedih. Seberapa dalam sedihnya? Tergantung seberapa besar cintanya. Makin besar cintanya maka makin dalam. Kalau orang yang tentram, ini pergerakannya tidak besar. Jadi ini ibaratnya amplitudo. Amplitudo itu jarak antara yang atas dan yang bawah. Amplitudonya lebar. Orang yang tenang bukannya lalu terus begini. Kita lihat laut. Kalau kita bilang lautnya tenang, itu ada ombak nggak Pak? Ada nggak? Ada kecil. Gak mungkin laut itu diam seperti air di gelas ini. Gak mungkin. Nah itu kita bilang lautnya tenang. Emosi atau jiwa yang tenang itu ketika senang dia naiknya sedikit. Naiknya sedikit. Terus ketika sedih turun sedikit. Naik sedikit. Nah jadi kayak ombak laut itu yang kecil-kecil. Kok bisa begitu? Ada remnya.
ada remnya. Begitu mendapatkan bonus atau mendapatkan keuntungan yang besar, dia mau jigra-jigra itu, dia sadar ini semua hanya karunia dari Allah, bukan keberhasilan saya, bukan prestasi saya, ini hanya karunia dari Allah. Kalau tidak mengakui bahwa itu adalah prestasi saya, tapi dari karunia Allah, kecenderungannya bergejolak, tinggi apa enggak Pak? Enggak, di stop. Orang yang makin bersyukur, dia tunduk atau mendongak Pak? Tunduk. Jadi begitu mendapatkan insentif, naik sedikit direm oleh rasa syukur. Rasa syukur mendorong dia untuk tunduk, turun lagi. Ketika kehilangan harta, bahkan ketika kehilangan istri atau kehilangan anak. Coba kalau kita mempunyai anak, kebanyakan orang kalau punya anak itu bener nggak ini? Wah, alhamdulillah aku mendapatkan anak pertama laki-laki. Aku akan didik anak ini dengan baik supaya dia sukses dalam hidup, sekolahnya pinter, nanti dia mendapatkan pekerjaan yang bagus, penghasilannya bagus. Pada saat dia sukses semacam itu, aku sudah tua, pensiun, lemah. Jadi pada saat aku sudah tidak punya penghasilan, anakku sudah sukses, penghasilannya besar, sehingga aku bisa numpang, bahasa kasarnya, bisa numpang hidup pada anak, atau bisa mengandalkan kehidupan saya pada anak. Itu umum nggak seperti itu Pak? Umum. Cara berpikir begitu secara kalau kita beriman benar apa salah? Apa Pak? Salah. Kenapa salah? Hidup menggantungkan hidup pada anak. Orang yang beriman menggantungkan hidup kepada Allah. Itu tadi mendidik, merawat dengan makanan yang jumlahnya banyak, sekolah dengan miliaran, dengan harapan nanti memetik buahnya ketika dia sudah dewasa. Jadi kalau ini ada harta atau duit yang dibelanjakan dengan harapan nanti dipetik masa depan, namanya apa itu Pak? Investasi, ya kan? Jadi ketika mendidik ini dalam investasi ini, memetiknya besok. Padahal belum tentu bisa memetik Pak. Ketika dia sukses, dia pelit gimana tuh? Malah sakit hati Pak. Dididik dengan baik, ternyata setelah sukses pelitnya setengah mati. Malah omongannya itu nyakitin hati, kecewa kan? Nah, kalau orang yang beriman, ketika memberi biaya untuk perawatan anak dan untuk sekolah dan meluangkan waktu untuk pendidikan anak, itu dianggap sebagai apa Pak? Orang beriman menganggap duit yang dibelanjakan untuk anak ibadah. Kenapa itu artinya ibadah? Kok bisa berarti ibadah? Kenapa? Karena masih ingat dulu saya kemukakan di surat At-Talaq ada satu kalimat pendek, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bukan ya di surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang di surat At-Talaq la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Ia beri. Saya ulang, Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Ma'ata. Itu di surat Al-Talaq ayatnya 7. Surat Al-Talaq surat 65 ayat 7. Dimulai dengan liyunfiq dzul sa'atin min sa'atihi
"Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha." Allah tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Ini beda dengan manusia, Pak. Kalau kita punya perusahaan, kadang-kadang kita lebih suka memberi tugas kepada karyawan tetapi memakai sarana atau fasilitasnya karyawan sendiri. Dulu ketika pos kota banyak iklan, misalnya dicari tenaga kerja atau peluang pekerjaan, syaratnya lulus SMA, penduduk DKI, terus punya kendaraan sendiri. Loh, punya kendaraan sendiri suruh misalnya mengantar paket. Mestinya perusahaan yang akan memberi tugas sediain dulu dong sepeda motor. Tapi kalau calon karyawan suruh punya sepeda motor sendiri, nanti yang isi bensin siapa? Isi sendiri. Kalau rusak yang biaya maintenance siapa? Karyawan itu sendiri. Tidak fair. Kalau Allah sebelum menugasi dikasih dulu fasilitas. Kalau belum ada fasilitas tidak ditugasi. Betul Pak? Coba kalau seseorang tidak diberi uang yang cukup untuk pergi haji, diwajibkan pergi haji enggak? Enggak, karena belum dikasih, belum diberi. Kalau sudah diberi, baru ditugasi pergi haji. Jadi kalau begitu, orang pergi haji dan duit utang, boleh? Utang tapi tidak ada cadangan untuk bayar. Nggak boleh. Itu memaksa diri. Allah itu hanya menugasi bila kita sudah diberi fasilitas. Misalnya kemampuan berdiri, itu kan fasilitas. Orang yang tidak diberi kemampuan berdiri, sholatnya ditugasi berdiri apa tidak? Enggak. Dia nggak dikasih kemampuan berdiri kok. Jadi kalau kita mengiaskan seperti itu, perusahaan yang mempekerjakan karyawan suruh pakai sepeda motornya sendiri, itu zalim itu. Ya, karena dia pakai punya sendiri. Tapi kalau Allah enggak, kasih dulu, baru ditugasi. Orang tidak diberi ilmu oleh Allah, ya ngajar. Oh malah sesat itu, malah sesat. Tidak ditugasi untuk mengajar. Karena kalau dia mengajar bisa menyesatkan orang. Ya. Lalu kembali kepada anak tadi. Ketika bapak dan ibu atau suami istri punya anak, dia diberi anak. Karena dia diberi anak, maka dia diberi tugas. Kalau tidak ada anak, tidak diberi tugas. Begitu ada anak diberi tugas. Tugasnya apa? Mendidik. Targetnya mendidik apa? Targetnya mendidik anak harus sesuai dengan tujuan Allah menciptakan anak. Tujuan Allah menciptakan anak itu apa? Kalau saya baca mesti hafal, karena ayat itu populer sekali. Tujuan Allah menciptakan anak itu manusia bukan? Nah, kalau diganti dengan tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Nah, ketika saya bilangnya manusia langsung nangkep. Tapi kalau saya bilang tujuan Allah menciptakan anak, pada diem. Padahal anak dan manusia, anak itu manusia. Tujuan kita mendidik anak harus sesuai dengan tujuan Allah menciptakan anak atau menciptakan manusia. Tujuannya adalah liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu ketika mendidik anak, targetnya adalah membuat anak ini atau mengatakan anak ini menjadi hamba Allah yang baik. Kebanyakan kita apa? Menjadi kolektor duit yang banyak, ya kan? Udah menyimpang. Nah, oke, kalau orang beriman begitu dikasih anak oleh Allah,
maka dia merasa ditugasi oleh Allah untuk mendidik. Tugas untuk mendidik itu butuh waktu, butuh perhatian, butuh ilmu, butuh duit dan sebagainya. Maka ketika orang itu membiayai sekolahnya anak atau membiayai ngajinya anak, ada pahala nggak? Ada. Benar nggak? Kalau aku sekolahkan anak supaya nanti bisa pinter, nanti pinter cari duit, ada pahalanya nggak? Ada. Apa? Titik ya. Jadi aku membiayai anak ini biar pinter, nanti biar bisa dapat pekerjaan bagus, terus bisa dapat duit banyak. Titik. Apa ada pahalanya nggak? Ada apa? Nggak ada. Nggak ada. Dalilnya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la. Hafal semua kan? Sedekah itu tidak akan dibalas oleh Allah. Tujza tidak akan dibalas oleh Allah illa bitigha wajhi rabbihil a'la, kecuali kalau dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi kalau kita selama ini membiayai anak tidak ada niat dalam rangka mencari ridha Allah, itu sia-sia, tidak ada pahalanya. Kalau sekarang baru tahu, mulai sekarang niatnya diubah dalam rangka mencari ridha Allah. Supaya dapat ridha Allah, kita didik supaya dia menjadi orang yang seperti diharapkan Allah sebagai tujuan menciptakan anak. Baterai ya? Ya, mudah-mudahan tuh. Hilang itu. Baterai kan ya? Ya. Jadi kalau kita itu beriman dan berpedoman pada itu tadi, ketika kita mendidik anak, targetnya supaya anak ini menjadi hamba Allah yang baik, maka waktu yang kita luangkan untuk mendidik anak, tenaga, pikiran untuk mendidik anak, duit untuk mendidik anak, ada pahalanya nggak Pak? Ada. Dan ketika kita melaksanakan kita mendidik dan membiayai anak itu, dalam benak kita apa itu? Investasi atau melaksanakan tugas? Pola pikir orang yang beriman ketika memberi makan anak, ketika mendidik anak, membiayai anak sekolah, niatnya investasi atau melaksanakan tugas? Satu tugas. Ya, bandingkan yang pertama tadi niatnya investasi, yang kedua ini melaksanakan tugas. Kalau namanya kita investasi, kita sudah mengeluarkan miliaran rupiah, misalnya sampai di sekolah di luar negeri sampai miliaran rupiah. Begitu jadi sarjana, mati di pikiran kita itu. Kalau itu investasi, aku belum memetik, dia mati. Di pikiran kita apa? Menganggap kematian itu rugi. Orang yang rugi itu senang apa sedih? Seberapa besar sedihnya? Kalau makin besar kerugiannya, makin besar, makin dalam sedihnya. Bandingkan, kalau orang atau kita mudah-mudahan ketika mendidik anak, merawat anak, niatnya melaksanakan tugas dari Allah, kita kasih biaya secukupnya, tidak usah tidak berlebihan, banyak biar kita biayai. Begitu jadi sarjana, belum kerja, mati dia. Di benak kita apa? Rugi? Sudah dapat hadiah apa? Sudah dapat pahala belum? Sudah. Kalau sudah dapat pahala, rugi nggak? Enggak. Engkau meninggal semua rugi? Enggak. Aku udah dapat pahala kok. Bandingkan kalau investasi, rugi nggak dia? Rugi, pahala nggak dapat, duit habis. Kalau kita dasarnya beriman,
ini aku melaksanakan tugas. Begitu dia meninggal, di benak kita apa itu? Tugas selesai. Tugasku selesai. Coba, seseorang ketika anaknya meninggal, sudah sarjana belum kerja, yang satu pikirannya, tugasku selesai. Yang satu, wah rugi aku. Mana yang pikirannya tenang? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Jadi sama-sama kehilangan anak. Ada yang hatinya tetap tenang, ada yang hatinya sedih. Pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana? Pilih yang tetap tenang. Karena kita dalam hidup pasti mengalami entah siapa suami, istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita yang kita cintai wafat, itu pasti. Tapi kalau kita berpedoman pada keimanan, itu tidak menjadi sedih, tidak menjadi sedih. Tapi kalau kita tidak berpedoman iman, maka potensinya kita akan sedih sekali. Nah, jadi saya kasih gambaran bahwa kehidupan ini mengalami macam-macam dalam kehidupan, tapi orang bisa tetap tenang atau tenang hatinya, dan bisa juga gundah atau sedih. Nah, menurut 4 ayat tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa hidupnya tenang dan meninggalnya kita masuk surga? Coba baca lagi Bapak. Ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Kata yang mana yang menunjukkan bahwa kalau ini kita pegang, ini kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan ketentraman di dunia dan surga di akhirat. Yang mana? Keridhaan Allah atau keridhaan kita? Coba di situ ada 2 kata ridho, ya? Ada 2 kata ridho. Yang satu radiyah, radiyatan, yang satu mardiyah. Apa bedanya artinya di situ? Radiyah, ada yang belajar bahasa Arab. Radiyah itu isim apa? Isim itu ada isim apa? Fa'il. Kalau isim fa'il itu artinya apa? Pelaku yang meridhoi atau yang ridho. Kalau mardiyah isim apa? Maf'ul. Alhamdulillah ada ibu yang menjawab. Isim maf'ul. Kalau maf'ul itu berarti objek atau orang yang diridhoi. Kunci kebahagiaan itu yang radiyah atau yang mardiyah? Mardiyah itu, pertanyaannya saya ulang. Sikap kita yang mana kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa mendapatkan ketentraman di dunia dan surga di akhirat. Yang mana? Yang kita ridho atau yang Allah ridho? Allah ridho itu sebagai usaha atau akibat? Akibat. Kalau akibat bukan tataran kita, Pak. Tataran kita itu sebab. Ya, saya ulang. Tataran kita adalah sebab. Coba kalau kita lapar, ada nggak yang orang lapar keluar dari rumah, misalnya di rumah nggak ada makanan, kamu ngapain keluar? Mau cari kenyang, ada nggak? Ngapain kamu keluar? Mau cari kenyang? Ada orang yang kira-kira jawabannya begitu? Yang ada apa? Cari apa? Makanan. Loh, kalau lapar, kan kepengen kenyang. Ketika kepengen kenyang, kau tidak bilang kepengen cari kenyang. Ini omongan kita sehari-hari, Pak. Tapi saya ngajak logikanya. Ya. Kita tidak mencari kenyang, tapi mencari makan. Apa sih bedanya makan dan kenyang? Sebab akibat. Makan itu sebab, kenyang itu
akibat. Saya kasih contoh ini. Saya dulu kalau nggak salah pernah beri contoh. Coba bapak-bapak, ibu-ibu lihat saya pegang kertas. Yang menjatuhkan kertas siapa? Saya atau Allah? Lagi perhatikan baik-baik. Yang menjatuhkan kertas saya atau Allah? Yang saya lakukan apa, Pak? Melepas saja. Yang saya lakukan lepas. Yang membuat ini dari atas ke bawah siapa? Allah. Allah membuat ini dari atas ke bawah dengan hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu disebutkan di surat Ar-Rahman. Wal arda wada'aha lil anam. Wal arda wada'aha. Allah itu meletakkan bumi untuk kepentingan manusia. Jadi bumi itu tepatnya di bawah, diletakkan oleh Allah. Kalau namanya diletakkan di bawah. Nah, ini bagian dari bumi bukan? Dan itu dibuat dari pulp. Pulp itu kayu. Kayu itu dari pohon. Pohon itu dari bumi. Berarti ini bagian dari bumi. Kalau ini bagian dari bumi, kalau saya lepaskan, dia kembali ke bumi. Jadi yang menjatuhkan ini siapa? Allah. Saya hanya melepas. Saya melepas itu sebab. Ya, saya melepas ini sebab. Yang melakukan akibat adalah Allah. Makan itu sebab. Kenyang itu yang membuat Allah. Yang melakukan makan kita. Yang memberi, yang membuat kekenyangan adalah Allah. Buktinya ada orang makan satu piring sudah kenyang. Bahkan ada setengah piring. Anggaplah satu piring. Satu piring dia kenyang. Tapi ada orang sudah 2 piring atau bahkan 3 piring masih belum kenyang. Saya punya teman, Pak. Saya punya teman itu 3 piring itu gak kenyang, Pak. Jadi dia gendut sekali. Masya Allah. Terus karena gendut sekali, dia memanfaatkan kegendutannya untuk iklan. Datang ke perusahaan-perusahaan yang bikin iklan, terus dia menjadi pelaku, aktor yang dibutuhkan orang gendut. Jadi misalnya makanan, terus iklan makanan, dia makan belum dengan nikmat gitu. Itu kalau orang gendut kan pantas. Kalau orang kurus makan terus, itu semacam itu. Atau untuk lucu-lucuan, di sinetron yang untuk lucu-lucuan dia dipakai. Gitu. Ya, jadi ada orang makan 1 piring kenyang, ada orang makan 3 piring tidak kenyang. Dia membuat kenyang gak bisa, karena yang membuat kenyang itu Allah. Jadi kalau begitu, masuk surga itu tugas kita atau tugas Allah? Masuknya seseorang ke surga, tugas kita atau tugas Allah? Tugas Allah. Bisa nggak kita mencari surga? Bisa kita mencari kenyang tadi. Kalau mau mencari surga, nggak usah cari jalan-jalannya lewat mana, nggak usah. Kalau kita bertakwa itu sebab. Maka Allah akan mengizinkan kita masuk surga. Nanti di sana udah tahu sendiri jalannya menuju ke surga. Kalau orang itu bertakwa, nanti jalannya lewat mana? Yang jalur kanan apa kiri? Nggak usah dipikirin. Begitu bertakwa, itu sebabnya nanti Allah yang ngasih tahu. Lewat sini, malah mungkin kasih kendaraan. Tahu-tahu bus udah sampai. Nah, maka tataran kita adalah melakukan sebab. Radiyatan mardiyah. Yang sebab yang radiyah atau mardiyah? Yang sebab radiyah. Kita ridho dulu kepada Allah. Kita ridho dulu kepada Allah. Nanti kalau kita ridho kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita. Ketika kita ridho kepada Allah, itu radiyah, jiwa kita radiyah.
Setelah kita ridho kepada Allah, nanti Allah ridho kepada kita. Kita seringkali kan egois, Pak. Minta ridhonya Allah, tapi kita nggak pernah ridho kepada Allah. Minta disayangi orang, tapi kita tidak mau menyayangi. Minta dimaafkan oleh orang, tapi tidak mau memaafkan orang lain. Kita minta Allah, Rabbil firli warhamni, Rabbil firli, tapi giliran ada teman yang minta maaf, tiada maaf bagimu. Gimana itu? Lah, kita tidak mau memaafkan orang lain, kok minta Allah memaafkan kita. Kita tidak menyayangi orang lain, ada orang kelaparan kita biarin. Tapi kita minta, ya Allah, Allahumma arhamni, kasihanilah saya. Ya, kamu kasihan sama orang lain. Kalau kita minta dikasihani oleh Allah, kita kasihan dulu kepada orang lain. Kalau kita minta diridhoi oleh Allah, kita ridho dulu kepada Allah dan kepada orang lain. Ya. Jadi, kalau kita mau ampunan atau mau rahmat, maka kita harus memulai dulu radiyah, kita ridho kepada siapa? Kepada Allah. Di bulan puasa kita sering berdoa, inna nas'aluka ridhoka wal jannah, kami mohon ridhomu Allah dan surga. Enak aja minta ridhonya Allah tapi kita tidak ridho. Coba indikasi tidak ridho itu apa, Pak? Indikasi sehari-hari misalnya ya, saya bertugas memberi makan kepada bapak-bapak. Terus kalau bapak-bapak saya kasih makan, terus ridho. Ada sebagian yang ridho, ada sebagian yang tidak ridho. Bedanya apa? Orang yang ridho dan orang yang tidak ridho. Yang tidak ridho apa? Gremeng itu bahasa Indonesia apa? Ngedumel itu tanda tidak ridho. Maka kalau tiap hari gini bosan, tidak ridho. Yang ridho, udah alhamdulillah, kita nggak usah beli, nggak usah ngeluarin duit, nggak usah pergi lagi, diantar. Kita makan nanti kan tidak diantar, kita nggak usah pergi mana-mana, Pak ya. Tinggal ambil aja. Ya udah, jangan ngedumel, jangan apa tadi? Gremeng, jangan gremeng. Kalau gremeng tandanya tidak ridho. Orang yang gremeng itu bahagia nggak hidupnya? Orang yang gremeng, yang ngedumel, ngomel-ngomel itu bahagia nggak, Pak? Enggak. Sekaya apapun kalau dia masih suka ngomel, bukan bahagia. Nah, kita sehari-hari banyak ngedumel enggak? Banyak gremeng enggak? Kalau kita masih banyak gremeng, berarti kita belum radiyah. Lah kalau belum radiyah, gimana mau masuk surga? Di dunia saja tidak bisa mutmainnah. Di dunia saja tidak bisa mutmainnah, apalagi di akhirat. Coba sebelum saya teruskan, logika yang saya sampaikan ini kira-kira sound, cocok atau masuk akal? Yang reasoning, alasan-alasan yang saya kemukakan tadi itu logis nggak, Pak? Logis kan? Dan saya selalu pakai ayat Quran. Jadi saya berusaha berpikir dengan Al-Quran. Ayatnya kok begini, saya pakai untuk pola pikir. Ayatnya begini, saya pakai untuk pola pikir. Dan ternyata enak, Pak. Enak. Dan ini saya suguhkan. Jadi kalau coba kita pola pikirnya seperti ini, enak. Kita terapkan Quran, hidup kita tentram. Ya. Coba sampai di sini ada pertanyaan. Gimana cara melakukannya? Bagus, Pak. Ini kita tuh sering kali orang membahas itu normatif dan tidak menyebutkan how to dan technicality-nya tidak dibahas. Misalnya gini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita mesti bersyukur.
Kalau kita bersyukur mesti kita bahagia. Iya, tapi caranya gimana? Kita sering bilang bersyukur, tapi nyatanya kita ngedumel. Orang ngedumel itu bersyukur enggak? Enggak. Kenapa? Kita tidak belajar teknisnya. Maka kalau kita mau belajar, sampai ke teknisnya. Nah, ada dua cara. Begitu itu Pak. Terima kasih Pak. Bapak mengantarkan saya ke tahap berikutnya. Ada dua. Jadi ridho kepada Allah, ya, ini ridho artinya bukan ridhonya Allah kepada kita, tapi ridhonya kita kepada Allah. Ridhonya kepada Allah itu ada dua sisi. Yang satu, ridho terhadap ketentuan Allah dalam bentuk penciptaan. Ridho kepada ketentuan Allah dalam hal penciptaan. Ini yang seringkali kita menyebut sunnatullah. Nah, kita sering menyebut sunnatullah. Yang satu, ridho kepada peraturan Allah. Peraturan Allah, ya, peraturan dalam bentuk perintah dan larangan. Saudara, jadi ridho kita kepada Allah itu ada dua. Satu, ridho terhadap penciptaan Allah. Penciptaan Allah itu diatur oleh Allah. Terus yang kedua, kita ridho pada peraturan yang dibuat oleh Allah. Peraturan kalau yang melaksanakan namanya pengatur. Lampu di pertigaan atau di perempatan nyala merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau, hijau, kuning, merah. Itu disebut lampu pengatur lalu lintas. Loh, kok pengatur? Mengaturnya bagaimana? Lampu itu mengatur dengan perintah dan larangan. Merah, dilarang jalan. Hijau, silakan jalan. Jadi perintah dan larangan itu adalah pengaturan. Kita dalam hidup diatur oleh Allah. Makan, jangan makan. Bulan Ramadan siang hari jangan makan. Kita diatur mau nggak? Kalau orang Ramadan siang hari sehat, tidak bepergian, kok tidak makan? Ya, berarti dia tidak mau diatur. Tidak mau diatur berarti tidak ridho diatur oleh Allah. Begitu fajar, bangun sholat, kok dia masih setengah jam lagi, kan subuhnya masih bisa sampai matahari terbit. Itu berarti ridho nggak diatur oleh Allah? Nggak ridho. Ya. Jadi ridho kepada Allah itu ada dua. Satu, penciptaan. Di antara kita ada yang dijadikan laki-laki, ada yang dijadikan perempuan. Ridho nggak? Alhamdulillah aku jadi laki-laki. Loh, kalau saya jadi laki-laki, so what? Nah, karena aku sudah diciptakan oleh Allah sebagai menjadi laki-laki, terus Allah menugasi aku yang kanan, perintah dan larangan. Ditugasi untuk memberi nafkah kepada istri dan kepada keluarganya. Kalau ada laki-laki punya istri punya anak, tidak mau dia punya kemampuan, ya, tidak mau memberi nafkah kepada istri, namanya ridho diatur oleh Allah nggak? Enggak. Kalau ridho diatur, dia ngasih belajar kepada istri dan anak tanpa gremeng, tanpa ngedumel. Kalau masih ngedumel, berarti dia tidak ridho diatur oleh Allah. Jadi kan wanita ridho jadi istri.
Istri itu ditugasi oleh Allah menjaga rumah tangga. Lalu fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima fasalihatu hafizatun lil ghaibi. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wala takhafuna nusyuzahun dan seterusnya. Ya. Jadi kita kalau mau ridho menjawab apa? Maka kita mesti ridho kepada Allah dalam hal ketentuan penciptaan. Penciptaan itu termasuk begini, Pak. Kalau ada kejadian kita sakit, itu diciptakan oleh siapa? Sakit kita oleh Allah. Ketika kita sakit, kita ridho nggak kepada Allah? Kalau ketika kita sakit, ngomel-ngomel, sialan, flu lagi, itu namanya ridho nggak? Kedumel. Kalau kita bersin, wajib. Alhamdulillah. Orang barat nggak paham tuh, Pak. Sakit kok malah alhamdulillah. Coba logikanya. Kita itu diberi oleh Allah kesehatan, diciptakan. Allah itu kalau menciptakan terus merawatnya Allah dengan sistem. Nah, kita diciptakan jadi manusia, terus dirawat oleh Allah. Dirawat itu kita dijaga tetap sehat. Supaya tetap sehat gimana? Lihat situasi. Bayi ketika masih di dalam kandungan, oleh Allah dirawat, diberi makanan lewat plasenta. Begitu lahir, makanan di plasenta sudah habis. Betul Pak ya, kalau saya salah tolong dikoreksi Pak. Makanan sudah habis, dipotong. Dia tidak punya lagi makanan dari plasenta. Dia harus makan dari mulut. Oleh Allah, ibunya dibuat asinya keluar. Sebelum bayi lahir, asi tidak keluar. Benar Ibu? Ibu ya, kalau bayi belum lahir, belum keluar asinya. Tapi begitu lahir, asi keluar. Nah, ini kan cara Allah merawat. Dan asi itu kalau tidak dikonsumsi oleh bayi, misalnya karena kesibukan atau apa, tidak keluar, ibu itu merasa kesakitan. Rasa sakit itu adalah kasih sayang Allah kepada bayi. Karena apa? Ibu kok terlalu sibuk cari duit. Ini tidak sayang kepada anak. Karena tidak sayang kepada anak, dibuat sakit. Rasain kalau kamu gak sayang anak. Rasain kalau kamu gak sayang anak. Dibuat sakit. Harus sakit, harus aku nyusuin. Ya, kalau ibu yang sayang, tidak usah menunggu sakit. Tapi kalau ibu yang tidak sayang, setelah sakit baru nyusuin. Itu egois, nyusuinnya karena kepentingan diri. Atau sekarang zaman modern terus disedot, terus disimpan di kulkas, di freezer dan sebagainya. Ya. Itu kalau kita itu ridho kepada kita, Allah itu kalau menciptakan kita itu pasti merawat. Ketika Allah merawat, membuat kita tetap sehat. Bayi supaya tetap sehat, dia harus cukup asinya. Supaya cukup asi, ibu mengeluarkan asi. Dan seterusnya. Kita itu punya kapasitas yang terbatas. Kita tidak bisa gember tenaga kita. Misalnya bekerja non-stop 24 jam non-stop. Gak kuat kita. Mungkin dalam hari pertama kuat, tapi harus diteruskan 3 hari gitu, sakit itunya. Nah, karena kapasitas kita terbatas, maka Allah memberi aba-aba, hati-hati ya, kapasitasmu sudah hampir habis. Terus diberi rasa capek kok masih belum mau istirahat, diberi rasa ngantuk. Ngantuk itu memaksa dia tidur. Terus kalau dia masih memaksa-maksa diri, ngantuk, sialan ngantuk terus nih, minum kopi.
atau keratin deh. Jadi supaya meleknya kuat, panjang. Loh, kalau kurang tidur, ya nanti kamu bisa cepat mati. Oleh Allah dikasih peringatan yang lebih berat, flu. Jadi flu itu tanda Allah menyayangi kita, jangan sampai kita cepat mati. Kasih dulu flu. Jadi ketika flu, alhamdulillah, terima kasih Allah, engkau memberi peringatan kepada saya. Engkau memberi kepada saya. Jadi selama ini aku telah mengelola, memanage diri saya secara buruk. Terima kasih atas peringatannya. Kalau kita diberi peringatan itu tandanya Allah sayang nggak pada kita? Sayang. Anak yang tidak pernah dimarahin, tidak pernah ditegur, itu dia tuh bertanya-tanya, ini bapak ibu tuh sayang sama aku nggak sih? Terus kadang-kadang cari-cari cara supaya bisa tahu bapak ibunya sayang nggak. Dia ngobat kita ke polisi. Coba aku dibebaskan nggak dari tahanan polisi. Mungkin berawal dari coba-coba aku ingin tahu bapak ibuku sayang sama aku nggak. Ternyata dibiarin aja. Memang aku ini tidak dikehendaki. Aku ini anak yang unwanted. Nah, anak yang seperti itu akan cenderung menjadi anak nakal. Jadi ketika Allah membuat kita sakit, sebenarnya itu sarana yang dipakai oleh Allah supaya kita tetap sehat, kita mau menjaga kita. Nah, oleh karena itu ketika kita sakit kita mesti terima. Ketika kita menjadi makin keriput, kita ngeluh, wah keriput nih, terus operasi plastik, berarti ridho nggak kepada Allah itu? Nggak ridho. Wah, rambutku putih semua, dicat, disemir, ridho nggak itu? Nggak ridho. Nggak ridho. Coba kalau kita perhatikan di surat Yasin, ya, dalam penciptaan di surat Yasin itu ada waman nu'ammirhu, pada hafal kan, nunakishu fil khalq. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, nu'ammir, barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka aku balik dalam penciptaan. Surat Yasin ayat 68. Ya. Begini, Allah itu ketika menciptakan segala sesuatu, misalnya ini mulai dari satu titik ke titik yang lain. Allah kalau menciptakan itu mulai dari satu titik menuju titik lain, kembali ke titik semula. Ya, saya ulang. Mulai dari titik satu titik sampai titik tertentu, balik lagi. Allah itu yabda'ul khalqa thumma yabda'ul khalqa, di mana itu? Surat As-Sajdah ada di An-Naml juga ada. Afaman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Apakah yang kamu aku sebagai Tuhan itu memulai penciptaan dari satu titik kemudian balik lagi? Kita dilahirkan lemah, lama-lama menjadi kuat, kembali lemah. Ya, kalau umur kita sampai ke klimaks, kalau sampai ke klimaks ini kok masih lebih, berarti umurnya menjadi panjang. Begitu umurnya menjadi panjang, nunakishu, maka aku balik kembali. Balik di sini bahasa Inggrisnya reverse, reverse. Aku balik kembali ke sini. Waktu lahir kita tidak tahu apa-apa. Makin pintar, terus nanti kembali tidak tahu apa-apa. Kita lahir miskin, tidak punya apa-apa, terus nanti makin tua makin miskin lagi. Kita terima nggak? Kita terima nggak? Misalnya kita makin tua, berjalan itu pegel-pegel banget, linu sendi-sendi kita, terus kamu ke masjid, pegel semua nih, tapi masih bisa jalan. Wah, pada pegel, padahal masih bisa jalan. Berarti kan orang yang ridho kan,
Ya makin tua ya begini. Aku ke masjid masih bisa, jalannya pelan-pelan aja. Kok kamu sudah berat jalannya ke masjid? Mumpung aku masih bisa jalan. Bulan depan, minggu depan, besok pagi belum tentu aku masih bisa jalan. Mumpung aku masih bisa jalan, aku bersyukur. Alhamdulillah. Jadi padahal orang yang pegel-pegel linu-linu, kalau jalan setiap hari kira-kira awet nggak itu? Lebih awet. Tapi kalau kemudian dia nganggur di rumah, oh cepat lumpuh itu. Jadi kita ridho saja kepada Allah dan itu justru malah awet. Gitu. Ya. Itu ridho kepada penciptaan Allah. Ini contoh-contoh ya. Nah, contoh lagi. Yang membuat kita kaya siapa? Yang membuat kita miskin siapa? Allah. Ridho nggak ketika kita miskin? Harus ridho. Lu gimana itu duitku sedikit? Nah, kamu yang dilihat matre aja. Contohnya gampangnya begini Pak. Ketika kita masih bekerja aktif, gaji kita punya gaji kan? Ketika pensiun kita pensiun. Duit yang kita terima dari gaji dan dari pensiun besaran mana? Gaji. Artinya ketika kita masih bekerja, kita duitnya banyak. Kalau itu banyak sekali kita bilang kaya. Ya, waktu kita masih bekerja kita kaya. Begitu pensiun kita menjadi tidak kaya lagi atau miskin atau duitnya terbatas. Mana lebih baik? Lebih baik ketika duitnya banyak atau ketika duitnya sedikit? Banyak. Ketika masih kerja duitnya banyak, pernah ngaji nggak? Ketika duitnya banyak, rajin ke masjid nggak? Begitu dia pensiun, rajin ke masjid, rajin ngaji, mana lebih baik? Jika rajin ke masjid, rajin ngaji, dia imannya makin kuat. Imannya makin kuat, kemungkinan masuk surga. Kalau dia mati masih aktif bekerja, dia sholatnya seringkali bolong. Mati kira-kira masuk mana? Kira-kira masuk neraka. Jadi bagusan kaya atau bagusan miskin? Untuk orang itu. Untuk orang itu. Orang semacam itu ya. Ya kalau untuk kita ini kebanyakan kita ini kan masih muda-muda, sudah ngaji. Kita dulu ngaji masih muda ya Pak ya. Sampai kita tambah umur gitu, ya kebanyakan kita mulai dari muda. Tapi ada di antara kita setelah pensiun baru ngaji. Jadi alhamdulillah, aku dibuat tidak kaya lagi. Kalau aku kaya, aku lupa kepada Allah, jarang ke masjid, apalagi ngaji. Jadi ketika duitnya sedikit, alhamdulillah Pak, belum Pak? Alhamdulillah, tidak diberi duit tetapi diberi waktu yang banyak. Nah, orang yang matre lihatnya duitnya aja. Ya duitku dulu 10 juta, sekarang jadi 2 juta. Ya kan berkurang. Berpikirnya jangan gitu dong. Dulu seharian berangkat, subuh-subuh sudah berangkat, malam anak-anak udah tidur baru pulang. Sekarang longgar. Jadi sempat beribadah, sempat ngaji. Jadi bisa itu nggak Pak itu Pak? Bisa, terjawab Pak. Tapi waktunya udah bisa, mohon maaf. Saya tadi maunya pas suruh gitu ya. Kita akhiri atau ada yang bertanya? Apa? Caranya. Itu caranya. Caranya mulai dari pola pikir Pak. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada positif, ada negatif. Mulai dari pola pikir. Kita jangan fokus di negatif, tapi fokus di positif. Ketika kita pensiun, negatifnya apa? Duitnya tinggal sedikit. Positifnya apa?
waktunya lebih longgar. Waktuku kan lebih longgar. Aku jadi mana lebih mahal sih, waktu dan duit? Waktu dong Pak. Waktu. Coba kita sudah disuguhi makanan enak sekali. Misalnya di airport, di ruang tunggu ada makanan enak sekali, terus dipanggil suruh boarding, tinggal nggak makanan itu? Tinggal. Kita punya harta banyak. Malaikat Israel udah datang, sempat nggak makan? Nggak makan. Jadi waktu itu penting. Jadi bagi yang setelah tua baru sadar, baru ngaji, alhamdulillah aku diberi umur panjang sehingga masih punya waktu yang tersisa, aku masih bisa ngaji. Jadi syukur dan syukur. Jadi mulai dari pola pikir Pak. Lagi misalnya kita seringkali kalau ada kesulitan kita ngeluh. Kesulitan itu misalnya ini kesulitan, ini kemudahan. Biasanya kesulitan dan kemudahan itu silih berganti atau bareng? Sudah sering saya bertanya, apa? Bareng. Fa'inna ma'al usri yusra. Ma' itu artinya bersama. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Mau contoh Pak? Ketika kita menjadi makin tua, makin lemah. Kalau anak kita normal, kira-kira anak kita memberi santunan kepada kita normal. Udah nggak usah murah hati, normal aja. Kira-kira kalau tahu bahwa bapaknya, ibunya sudah lemah sekali, tidak bisa bekerja, kira-kira disantuni nggak? Santuni. Jadi ketuaan itu mendatangkan rasa iba pada anak untuk memberi santunan. Kasihan bapak kepengen makan sate nggak bisa, atau aku kok pengen ke Surabaya, aku lama nggak ketemu itu. Oh bapak ya kapan Pak? Oh ya, terus sudah siap-siap duit, siapin duit Pak, ini Pak untuk pergi ke Surabaya, begitu kan? Tapi kalau kita masih muda, kira-kira anak ada inisiatif memberi gitu nggak? Enggak. Jadi alhamdulillah dengan penampilan yang tua menimbulkan rasa kasihan pada anak kepada orang tua. Jadi ada di samping kesulitan ada kemudahan. Udah kalau kita berpikir yang seperti itu nggak ada keluh kesah Pak. Ya, kira-kira jawab ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat untuk kita, meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita mesti ridho kepada Allah. Kalau kita ridho, nanti Allah akan meridhoi kita. Kalau kita radhiyah, nanti kita mardhiyah. Kita ridho dulu kepada Allah, kemudian Allah ridho pada kita. Kalau Allah sudah ridho, udah kita butuh apa, gak usah minta dikasih. Kalau Allah sudah ridho, kita butuh apapun tanpa minta diberi oleh Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengamalkan ini. Mulai hari ini mari kita exercise, latihan. Aku mau ridho kepada Allah. Apapun yang diciptakan oleh Allah saya terima, kejadian apapun saya terima dengan baik, dan saya ambil pelajaran dari kejadian itu supaya kita makin hari makin meningkatkan bakti kita kepada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.